Assalamualaikum atau. Yeah, you got that yummy, that yummy, that yummy, yummy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students, how are you today? Welcome back with me, Bunisa, di pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Hari ini kita akan membahas tentang materi baru yang judulnya Bersikap Sopan Santun dan Memiliki Rasa Malu. Apa sih yang kamu ketahui tentang sopan santun? Santun itu artinya lemah lembut guys, berperilakunya juga halus. Santun ini kelihatan ya dari dua hal itu. Yang pertama ucapan, yang kedua perbuatan. Jadi kalau orang punya sikap sopan santun, ngomongnya tuh halus guys, nggak kasar, sikapnya juga nggak sembrono, apalagi ke orang yang lebih tua. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sangat mencintai sikap santun guys. Nggak percaya? Kita lihat nih hadisnya. Ani Ibni Abbas anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lil ashajjil asriyi inna fika hoslataini yuhibbuhumallahul hilma wal haya. Apa sih artinya? Dari Ibnu Abbas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada al-ashaj al-asri, sesungguhnya dalam dirimu terdapat dua sikap yang dicintai oleh Allah, yaitu sifat santun dan malu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Wah, harus jadi catatan nih guys, bahwa Allah itu mencintai sikap santun dan malu. Terus gimana sih kalau kita nggak punya sikap sopan dan santun? Jadi, kalau kita nggak berperilaku sopan dan santun, orang lain juga nggak akan menghargai dan menghormati kita guys. Orang yang memiliki sopan santun berarti bisa menempatkan dirinya dengan tepat dalam berbagai keadaan. Jadi sopan dan santun bisa diterapkan di mana aja dan kapan aja. Karena sopan santun itu merupakan perwujudan cara kita dalam bersikap yang terbaik. Jadi kalian harus sopan dan santun sama orang tua kalian, tetangga, bahkan buat kalian nih yang punya pembantu atau asisten rumah tangga, kalian juga harus sopan sama santun loh. Jangan sampai mentang-mentang mereka ART, asisten dari keluarga kalian jadi seenaknya. Sikap sopan dan santun juga harus ditunjukkan dalam pergaulan di masyarakat. Sebagai makhluk sosial, kita selalu membutuhkan orang lain kan? Oleh karena itu, orang lain harus diperlakukan dengan baik. Maka orang lain juga nanti akan memperlakukan kita dengan baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan kita nih agar berkata yang baik-baik kepada sesama manusia. Hal ini ada di Quran Surat Al-Baqarah ayat 83. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu linnasi husna wa aqimus salata wa atuz zakah thumma tawallaytum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Kenapa sih kita diperintahkan untuk berkata yang baik? Karena banyak peristiwa perkelahian dipicu oleh perkataan kotor dan saling menghina. Hayo, siapa di sini yang masih suka ngebully, ngejek, atau ngehina temennya? Semoga di kelas 9 ini udah nggak gitu lagi ya. Nah, jika ada orang yang mengejek dan menghina kita, sebaiknya kita menahan diri. Kita sikapi dengan bijaksana, sabar, dan penuh kehati-hatian. Jika kalian juga terpancing oleh amarah, justru kita yang akan rugi. Hidup kita nggak nyaman, khawatir, dan gelisah. Apa sih manfaatnya kalau kita punya sikap sopan dan santun? Kalau kita sopan dan santun, tentunya kehadiran kita selalu diterima senang hati oleh orang lain. Terus, perilaku sopan dan santun yang kita miliki juga akan menunjang kesuksesan kita. Contohnya, misalnya ada seorang karyawan nih, kalau punya sopan dan santun, akhlaknya baik sama orang lain juga akan suka, bahkan bosnya pun juga akan suka. Kalau nggak punya sopan santun, songong atau misalnya ngomongnya kasar,
Siapa sih yang mau punya karyawan kayak gitu? Nggak ada kan? Nah, kalian sebagai murid juga gitu ya, harus sopan dan santun ke teman-teman kalian, apalagi ke guru-guru. Dan sesuai hadis yang tadi ya, kita akan dicintai oleh Allah dan Rasulnya kalau kita punya sikap sopan dan santun. Nah, sekarang kita mau bahas tentang malu nih. Malu itu adalah menahan diri dari perbuatan hina atau buruk. Sifat malu itu terkadang merupakan sifat bawaan atau bisa juga nih merupakan hasil dari latihan sehari-hari. Namun, untuk menumbuhkan rasa malu perlu usaha keras, juga niat yang kuat, dan ilmu serta pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Rasa malu merupakan bagian dari iman, karena rasa malu itu bisa mendorong kita untuk melakukan kebaikan dan mencegah dari kemaksiatan. Dan ini adalah hadis tentang malu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan wal haya'u syu'batun minal iman. Rawahu Muslim. Artinya, dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, iman adalah pokoknya, cabangnya ada 70 lebih, dan malu termasuk cabangnya iman. Jadi, kalau kalian mengaku sebagai orang beriman dan muslim yang baik, pastinya kalian punya rasa malu ya. Apa yang terjadi kalau kita nggak punya rasa malu? Jika seorang pria maupun wanita tidak punya rasa malu, ia akan santai aja mengumbar auratnya. Kalau seorang pejabat nggak punya rasa malu, ia pede-pede aja tuh menggunakan kekuasaannya untuk menindas rakyat, buat memperkaya diri sendiri. Seorang pedagang yang nggak punya rasa malu, ia akan santai juga tuh ngebohongin pembelinya. Barang jelek dibilang bagus, barang murah bisa dibilang mahal. Jika seorang pelajar tidak punya sifat malu juga nih, ia mudah banget buat berkata kotor, nyontek, atau ngebully temennya sendiri. Nah, jadi siapa nih yang masih santai aja buat status WA atau Instagram gak pakai kerudung? Atau joget-joget di pinggir jalan bikin TikTok? Aduh, itu aurat ya guys. Seharusnya kalian malu loh untuk ngumbar lekuk tubuh kalian ke orang-orang sambil joget-joget gitu. Kalau kita gak punya rasa malu, maka bencana moral dan kerusakan akhlak akan merajalela. So, yuk kita mulai latih diri kita untuk mempunyai rasa malu. Nah, kalian juga harus tahu nih bahwa malu itu bukan berarti kita nggak percaya diri atau minder atau ngerasa rendah diri. Misalnya, ada anak perempuan malu pakai kerudung karena takut diejek sama teman-temannya. Atau misalnya disuruh presentasi ke depan kelas, kalian malah nggak mau dan bilang malu. Nah, itu nggak tepat ya guys. Yang dimaksud malu ini bukan tentang hal positif seperti itu. Kalau sama hal-hal baik dan positif, kalian justru nggak boleh malu. Kalian tahu nggak sih dari mana sebenarnya sumber rasa malu? Malu itu berasal dari keimanan kita guys. Kita juga udah tahu kalau malu itu termasuk cabang dari iman. Kita malu untuk berbuat buruk atau berbuat dosa. Karena kita tahu tidak ada yang bisa kita sembunyiin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua aktivitas badan, pikiran, bahkan hati kita diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita punya rasa malu, manfaat yang bisa kita peroleh adalah mencegah dari perbuatan tercela atau perbuatan dosa. Terus bisa mendorong kita untuk terus berbuat kebaikan. Dan yang ketiga adalah bisa mengantarkan kita menuju jalan yang benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, itu dia pembahasan materi kita tentang bersikap sopan santun dan memiliki rasa malu. Heits, jangan kabur dulu guys. Bu Nisa punya latihan soal nih buat kalian. Soalnya nggak banyak kok. Jangan lupa dijawab dan dikirim ya. Selamat mengerjakan. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I need somebody who can love me at my best.